Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan materi akidah akhlak untuk kelas 8 MTS Mambaluta Kerasa Tegalsari yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelum kita memasuki materi pada bab ini, kita bisa perhatikan pemetaan materi sebelumnya. Akidah akhlak dibagi menjadi 5, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya yang kita pelajari dari akhlak terpuji adalah pengertiannya, dalil nakli, contoh-contoh akhlak terpuji, dan dampak positif. Selanjutnya memasuki materi yang pertama, yaitu ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Pengertian ikhtiar secara bahasa adalah dari bahasa Arab al-ikhtiaru yang artinya memilih. Sedangkan secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Kemudian dalil nakli ikhtiar. Pada firman Allah dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian dalil nakil yang kedua yaitu pada firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat Jum'ah segera berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha. Selanjutnya, bentuk perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Nomor 2, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Nomor 3, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Nomor 4, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Nomor 5, tidak pernah putus asa dalam menggapai kesulitan. Kemudian nomor 4 yaitu contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Nomor 2, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Nomor 3, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Nomor 4, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Nomor 5, jeli melihat peluang. Keenam, kreatif. Selanjutnya, contoh perilaku ikhtiar. 1. Menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Nomor 2.
menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak usaha maka akan semakin banyak harapan. Nomor 3, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah. Nomor 4, adanya kepuasan batin. Nomor 5, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Nomor 6, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Nomor 7, menumbuhkan rasa percaya diri dengan ada yang telah diberikan Allah pada diri kita. Kemudian tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal dari bahasa Arab yaitu wakala. Artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Tawakal secara istilah yaitu menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Selanjutnya, dalil nakli perilaku tawakal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima dakhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha dengan maksimal. Selanjutnya, contoh perilaku tawakal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ditunjukkan dalam kisah berikut. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lainnya. Lalu ditinggalkanlah. Beliau bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Dampak positif perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Nomor 3, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. 4, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Nomor 5, memperoleh keteguhan hati. Nomor 6, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. Selanjutnya, akhlak terpuji syukur. Pengertian syukur dari bahasa Arab syakaro yaskuru syukron,
yang berarti berterima kasih. Secara istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, dalil nakli perintah syukur. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku syukur. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Nomor 2, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah. Nomor 3, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri. Nomor 2, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Selanjutnya, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, antara lain, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mesti menerima dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Nomor 2, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. 3, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan kenikmatan. 4, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Selanjutnya, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah: 1, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 3, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. 4, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Kholiknya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.